Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah yang maha mengetahui, Engkau telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi hamba. Berikanlah hamba taufik untuk mengamalkan ilmu ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, kisah mulianya Siti Maryam atas kesalehan, kesucian, dan keimanannya yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kemuliaan ini juga tampak pada kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepadanya, seperti rezeki dari surga serta keteguhannya menghadapi celaan dari kaumnya dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdiam diri dan menunjuk pada putranya. Kisah Siti Maryam yang mulia menurut terpilih dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang namanya disebut dalam Al-Quran, dan bahkan namanya dijadikan nama surat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih, menyucikan, dan melebihkan Siti Maryam atas semua perempuan di dunia. Siti Maryam adalah sosok yang sangat rajin beribadah dan berdoa, selalu menjaga diri dari hal yang bukan mahram, serta taat menjaga kehormatan. Siti Maryam diberikan kemuliaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendapatkan buah-buahan di musim dingin saat ia sedang berpuasa, yang merupakan keajaiban di luar kebiasaan. Siti Maryam dipercayakan mengandung Nabi Isa alaihi salam. Melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya ke dalam perut Maryam sehingga terjadi pembuahan tanpa hubungan suami istri dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam yang juga seorang nabi besar. Siti Maryam menghadapi tantangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dicela oleh kaumnya, Maryam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiam diri atau berpuasa dan hanya menunjuk kepada bayinya. Perintah ini memberikan kesempatan bagi Nabi Isa alaihissalam untuk menampilkan mukjizat kelahirannya dan membuktikan kebenaran ibunya. Kemuliaan Siti Maryam menunjukkan betapa besar pahala dan keutamaan bagi hamba yang saleh, terutama perempuan yang menjaga kehormatan diri dan dekat dengan Tuhannya. Kisah Siti Maryam mengajarkan kita pentingnya ikhtiar dalam mendidik anak agar soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang tua Maryam yang berusaha mencarikan guru terbaik dan tempat ibadah yang mulia untuknya. Nama Siti Maryam jelas tertulis dalam Al-Quran beserta nama ayahnya Imran. Jika seseorang disebutkan dalam kaidah tafsir dengan jelas dia mengalami peristiwa, maka peristiwa yang dimaksud hanya terjadi pada orang itu saja. Sebab Siti Maryam disebutkan dengan jelas ditambah dengan binti atau nama orang tuanya. Siti Maryam mengalami peristiwa yang tidak pernah dialami oleh wanita sesudahnya. Mengalami peristiwa bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Di masa depan tidak akan pernah mengalami hal serupa dengan Siti Maryam. Karena Siti Maryam berada di kandungan orang tuanya, menazarkan atau menjanjikan anaknya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, Maryam binti Imran. Imran menikah dengan perempuan yang dikenal dengan nama Hannah,
dan melahirkan Siti Maryam. Saat Siti Maryam dikandung oleh ibundanya Sayyidah Hannah, maka ibundanya memohon secara spesifik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam dinazarkan kepada orang tuanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, setelah lahir, pendidikan Siti Maryam diberikan kepada Nabi Zakaria. Kemudian Siti Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Kemudian disiapkan tempat yang baik dalam pendidikannya, seperti orang tuanya membuatkan mihrab. Mihrab merupakan tempat khusus untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selain masjid. Di antara fungsinya mihrab mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rezeki dari sisi yang berbeda. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Siti Maryam yang sedang beribadah di dalam mihrab, tiba-tiba semua sudah ada di mihrabnya. Bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkannya. Perhatikan surat Ali Imran ayat 37 yang berbunyi, maka dia Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Dari mana ini engkau peroleh Siti Maryam? Dan Siti Maryam menjawab, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Dan menambahkan tentang cara Nabi Zakaria menyikapi ayat tersebut, jika Maryam mendapat kekhususan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya supaya bisa dikehendaki seperti Siti Maryam? Maka disitulah Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya dan menjelaskan bahwa Nabi Zakaria langsung bermohon di mihrab dengan nama Allah yang Maha Agung. Ya Wahhab yang memberi tanpa batasan. Dia juga menceritakan bahwa Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis tidak mungkin memiliki keturunan. Fisiknya sudah letih, rambutnya memutih karena menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tanpa batas, yang memberikan tanpa ada sifat mustahil. Saudara-saudaraku, inilah doa Nabi Zakaria, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa hamba, dan mengatakan bahwa begitu Nabi Zakaria bermohon seketika dikabulkan tanpa jeda. Artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Saudara-saudaraku, demikian motivasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan pernah melewatkan ibadah, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.